Halo, salam jumpa. BMKG mengingatkan masyarakat agar waspada potensi banjir rob terjadi di pantai-pantai Indonesia termasuk pesisir jalur mudik pantai utara Jawa. Apa saja yang harus disiapkan oleh masyarakat yang hendak pulang kampung ketika mudik dibayangi cuaca ekstrim? Kita akan membahasnya nanti. Saya Victor Pangaribuan, Anda menyaksikan CNN Indonesia Newsroom dan berikut 3 topik utama kami hari ini. Kebakaran melanda pabrik pengolahan biji plastik di Kabupaten Tangerang, Banten. Warga di sekitar lokasi panik karena lokasi kebakaran tak jauh dari permukiman. Gerbang tol Kalikangkung Semarang menyebabkan banyak pemudik yang kelelahan. Tidak sedikit dari mereka yang memilih turun sejenak dari kendaraan. Seorang pemudik asal kota Depok, Jawa Barat yang membawa seorang anak panik usai terpisah dengan suaminya di Pelabuhan Ciwan dan kota Cilegon, Banten. Kebakaran melanda pabrik pengolahan biji plastik di Kabupaten Tangerang, Banten Jumat pagi. Api diduga berpangkal dari mesin penghancur plastik. Kebakaran juga terjadi di Jakarta, sebuah rumah berlantai 3 serta 1 unit mobil yang berada di dalam garasi di kawasan Durensawit, Jakarta Timur, hangus terbakar. Api dengan cepat membesar dan melahap tumpukan bahan plastik di area produksi pabrik pengolahan biji plastik di Kecamatan Sepatan Timur, Kabupaten Tangerang, Banten, Jumat pagi. Tiupan angin yang kencang membuat api merembet ke gudang penyimpanan styrofoam di sebelahnya. Warga di sekitar lokasi sempat panik karena kebakaran berada tak jauh dari permukiman penduduk. Petugas mengerahkan 7 unit mobil pemadam untuk memadamkan api yang berkobar selama 3 jam. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam insiden ini. Penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan Polres Metro Tangerang. Telah terjadi kebakaran di gudang plastik yang produksinya daur ulang biji plastik. Terjadi perambatan ke gudang styrofoam karena angin terlalu besar. Itu. Bang, kalau dugaan sementara, Bang, penyebab kebakaran ini apa sih, Bang? Dugaan sementara penyebab kebakaran konsleting listrik. Kobaran api dengan cepat membakar sebuah rumah berlantai 3 dan 1 unit mobil yang terparkir di dalamnya di Jalan Delima 2, Malakasari, Durensawit, Jakarta Timur, Jumat dini hari. Banyaknya material mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar. Beruntung dengan cepat penghuni rumah langsung keluar untuk menyelamatkan diri. Sedikitnya 8 unit mobil pemadam kebakaran beserta puluhan personel dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api. Yang terbakar ini adalah rumah dan dimulai dari garasi, diperkirakan akibat konsleting listrik yang merambat ke perlengkapan garasi. Di sini itu ada 1 kendaraan yang terbakar dan sebagian garasi terbakar. Informasi terbaru, gempa bumi dahsyat 7,7 magnitudo mengguncang Myanmar pada hari ini Jumat. Gempa terasa hingga di 2 negara yakni China dan Thailand. Dikutip dari CNNindonesia.com, dihimpun dari berbagai laporan gempa mengguncang Myanmar, Thailand hingga China. Pusat jaringan gempa China atau China Earthquake Network Center melaporkan getaran terasa di Provinsi Yunnan, Barat Daya, China. And it has been quiet since about 200 years ago. And based on these historical studies as well as modern geophysical investigations, we know that this segment of the fault is likely to rupture as a big earthquake in the near future. So we have been communicating with the Myanmar governments as well as local scientists, highlighting the potential high-risk seismic risk along this segment of the fault. So this earthquake to us is not unexpected. Yeah. And to that point, I mean, as our reporter was just sort of discussing and alluding to there, I mean, this was something that you and your researchers and team had been tracking, the science community perhaps had been expecting, but obviously the domestic politics in Myanmar right now, the situation on the ground there perhaps made it more challenging for officials there to perhaps pay attention, as you say, to the warnings that you've been trying to issue. Exactly. Well, given the political and also the economic status of the country, I think
the multiple cities along the Sagan Fault is very vulnerable and kind of at the high seismic risk. So yeah, we as scientists, we try our best to provide the best scientific information to the stakeholders. And just give me a sense, I mean, 7.7 magnitude, give me a sense of what that means. And just as far as we know that it's been felt, you know, the edges of China, Bangkok, I mean, just sort of put that in context for us. Sure. Given the size of the magnitude as well as preliminary seismological results that we know this earthquake probably produced the rupture along more than 300, at least 300 kilometers long. It ruptured these long distance along the fault. It probably, it's very close to the major cities like Mandalay, Naypyidaw, and other smaller cities along the fault. Besides those near fault cities, major cities, nearby countries like Thailand and probably part of China's Yunnan province of China, they might have felt strong shaking as well, because the earthquake is big enough to produce very strong shaking, even hundreds of kilometers away from the epicenter. All right, we're going to leave it here. Sanjay Wei, we appreciate you being with us this morning. Thank you. And for now, I want to go to Jack Brown, who saw firsthand what played out after the quake hit in Bangkok. He is speaking with us now from the capital. Jack, great to have you this morning. We can see what appears to be motorcycles or people just sort of rushing by you. Give me a sense of what it's like where you are and what you're seeing and hearing. Good morning, America. Yes, it's been quite an ordeal, to be honest with you. I was on my way to a client meeting on an elevated expressway when what I initially thought was a burst tire in the car, because it was sort of swaying a bit. So I pulled over to the left-hand side, and I noticed a lot of the other cars around me were doing the same. People were driving quite haphazardly, and we couldn't really understand at the time what was happening. Anyway, I stopped the car, and the car was still moving quite a lot. Then I realized immediately it's an earthquake. So people were still sort of driving very slowly, confused. Everyone just didn't really know what they were doing. Nobody was driving orderly. And then suddenly we just seen the collapse of the building right in front of us on the left-hand side, which is an area called Chatuchak, near very famous Chatuchak markets. It was a building which is currently under construction, and the whole thing just collapsed. And obviously my initial thought was that if anybody is in that building, then 100% it's going to be fatalities for sure. And what I found out later on was, sadly, there's still 67 people unaccounted for in that building. Rescue efforts are underway, but Bangkok now is absolute gridlock. There's a lot of high-rise in Bangkok, apartments, offices. People are outside of those buildings now, I think, waiting for the go-ahead to re-enter the buildings. So I think everyone is just sort of just stuck, waiting, really. You can see by the traffic in the car here, nothing's moving. I've been sat in the car for 2 hours now. Can't really go anywhere. There's a lot of emergency service vehicles trying to get through. People on foot, despite the 39-degree heat. I think people are just waiting, really. Are they unsure if there's going to be any aftershocks? There's talk about there could be additional aftershocks and things like this. Yeah, and just, for people who perhaps have not been to Bangkok, I mean, just give us a sense. I mean, it is a very busy city, really at all hours of the day. So when this happened, I mean, you were there to actually witness what appeared to be a building collapse, but just sort of give me the sense of the reaction you were seeing, what you were hearing, and just the fear that this, obviously, as we look at this video, this would have caused in such a busy city. Sure. I mean, earthquakes are not common in Bangkok or in Thailand. I've been living here for over 10 years. This is the first earthquake I've ever experienced here. So I think it took most people off guard. People weren't expecting it, or they didn't recognize the signs of an earthquake. So I think originally a lot of people probably thought it was their car, or they felt dizzy or something, and a lot of confused people, a lot of panic, I think, especially when seeing the building coming down. People got out of their cars immediately on the expressway. It just came to a standstill.
There was a lot of fear, a lot of panic because people don't know what's going to happen next. Are any other buildings going to come down? Are there any flow-on effects on an expressway even which is elevated? Is that going to crumble? Obviously, people are frightened, very concerned. Yeah, and we're looking at video. I'm not sure if you can see it, Jack, but a video that you shot, and what appears to be, what I'm imagining, if you can see it, please correct me if I'm wrong, that building collapsed perhaps in the distance there as you were making your way away from that area. Yeah. So Jack, what is your plan now? I mean, obviously there's the fear of an aftershock or what may come in the near hours or near days. Well, what's your plan? Where are you going? What are you planning to do? How do you plan to stay safe? I had plans to meet with clients this afternoon, both in high-rise buildings, so that immediately got postponed. I've seen that there's warnings coming out for people to stay away from the city to alleviate the rescue efforts, and also to stay away from high-rise buildings. I've seen that some buildings are damaged, and I guess the authorities or people don't know if those buildings are safe to re-enter yet. So for me, I've turned around. I'm in the car, my girlfriend's driving, trying to return back to our office. But like I said, the last two and a half hours is just gridlock. We've moved about 2 kilometers, I believe. So I think everyone's trying to get away from the city as quickly as they can, but there's just really nowhere to go. Yeah, absolutely. And then just talk to me a little bit more about, I mean, we can see that traffic appears to be picking up. I mean, do things appear to be at least picking up steam in terms of the transportation situation? I mean, the only real people that I've been able to see pass you are those on motorcycles or, you know, on 2 wheels. But just give me a sense of what you're seeing right now where you are. Traffic is very, very slow. The direction I'm going is to get out of the city. The direction coming in is just not moving whatsoever, apart from motorcycles. So I don't know how long it's going to last until, you know, this disruption is sort of alleviates. But yeah, I think it's going to be a long time yet. It's not getting better. It's just crawling traffic. Okay, Jack Brown. I'm not sure if yep. I'm sorry. Go on. Finish your thought. I'm not sure if the rail transport systems are back up and running again yet. We've got the SkyRail and the Underground. I know that those services were paused. I don't know if they've been resumed yet or not, but perhaps that would alleviate some of the congestion. Yeah. Jack Brown, we appreciate you being with us live from Bangkok. It is obviously a beautiful city. We're certainly thinking about everyone there this morning, this afternoon where you are. We're glad that you could be with us this morning. Stay safe. Thank you very much. Thank you. And stay with CNN. We'll be right back. Ya, itulah tadi ada Jack Brown, salah satu saksi yang melihat bagaimana kepanikan warga di Bangkok, Thailand akibat terdampak gempa yang berpusat di Myanmar. Gempa sendiri memang menurut Badan Survei Geologi Amerika Serikat dikatakan bahwa gempa berkekuatan 7,7 magnitudo dan berada di kedalaman 10 km. Epicentrum gempa berada sekitar 17,2 km dari kota Mandalay, kota terbesar kedua di Myanmar yang berpenduduk sekitar 1,5 juta jiwa. Sampai saat ini belum ada rilis resmi tentang apa saja kerugian yang sudah terdampak oleh bencana gempa ini, dan belum dirilis juga berapa kerugian sekaligus apakah ada korban atau tidak dari otoritas masing-masing negara terdampak gempa tersebut. Ke informasi lain, PT Bank Syariah Indonesia kembali hadir memberikan pelayanan kepada nasabah dan masyarakat yang melaksanakan perjalanan menuju kampung halaman. Dengan membuka posko layanan mudik 2025 di sejumlah jalur mudik, posko Beyond by BSI berada di 8 titik strategis jalur utama mudik, mulai dari 26 Maret hingga 1 April 2025. Salah satunya berlokasi di rest area kilometer 166A Tol Cipali. Posko layanan mudik Beyond by BSI kini hadir di momen mudik Lebaran 2025. Sebanyak 8 posko dibuka mulai Rabu siang 26 Maret hingga 1 April mendatang.
Salah satu posko yang dilengkapi sejumlah fasilitas dan layanan yang dapat dinikmati masyarakat khususnya pemudik dan nasabah BSI adalah di rest area kilometer 166A Tol Cikopo Palimanan atau Cipali. Posko layanan mudik yang disediakan oleh Beyond by BSI ini berdiri persis di area Masjid Bank Syariah Indonesia yang dapat dimanfaatkan para pemudik untuk beribadah maupun beristirahat sejenak dari kepadatan lalu lintas di jalur mudik. Masjid yang indah secara arsitektur dan nyaman secara fasilitas ini juga menyediakan tempat wudhu yang bersih, arena bermain anak, toilet khusus difabel, dan juga ruang laktasi bagi kaum ibu. Sementara itu di posko layanan mudik Beyond by BSI, para pemudik bisa menggunakan beragam fasilitas, mulai dari cek kesehatan gratis, pijat gratis, dan kids corner. Beberapa pemudik yang tengah singgah pun merasakan sejumlah manfaat dari hadirnya posko layanan mudik oleh Bank Syariah Indonesia ini. Saya dari Bandung mau menuju ke Cilacap, mampir ke sini istirahat untuk di masjid gitu kan. Emang luar biasa, mantap sekali masjidnya. Terus ada posko mudik BSI, sekalian mampir karena ada cek layanan kesehatan gratis. Kebetulan saya ada sakit gula kan. Alhamdulillah tadi sudah dikontrol dan dikasih obat. Hasilnya bagus ya cek ya? Kalau untuk tensi bagus, kalau gula ya lumayan. Agak tinggi. Saya dari Bandung, mudik tujuan ke Kuningan. Dari keluarga sama keluarga, istri sama anak. Gitu. Nah ini kenapa nih bisa mampir ke kilometer 166 terus kayaknya saya lihat lagi nyobain pijat ya Pak ya? Ya betul, tadinya kan mau istirahat sebentar ke apa? Dari dulu kalau mau mudik pasti ke rest area 166 karena fasilitasnya komplit sama masjidnya. Ya, masjidnya luas sama nyaman, bersih lagi. Pas saya lihat ke sini ada masjid, pas lihat ada ini posko gratis dari BSI. Nah, itu yang paling enak tuh. Ya, dari kita udah lelah tadi macet-macetan, ada pijat gratis ini lagi relax-relaxnya nih. Gitu. Alhamdulillah sangat-sangat terbantu, khususnya bagi pemudik ya. Itu. Tak hanya beristirahat, para pemudik yang ingin terkoneksi dengan urusan finansial juga tersedia konsultasi Ziswaf dan pembukaan rekening dari produk unggulan BSI lainnya seperti BSI Mobile. Nasabah jadi lebih mudah dalam membuka rekening, simulasi cicil emas, maupun menggunakan layanan penukaran uang dan tarik tunai yang bisa dilakukan dengan menggunakan mobil kas keliling. Jelang waktu berbuka puasa, BSI turut membagikan hingga 200 paket takjil gratis bagi para pemudik. Jadi kita punya 8 titik lokasi posko mudik. Yang pertama ada di sini tentunya ya, KM 166. Kemudian ada di rest area 88 Cipularang, kemudian ada di Pelabuhan Merak, kemudian ada di Terminal Pulau Gebang. Selain itu kita ada di beberapa stasiun, sisanya adalah di stasiun Pasar Turi, kemudian juga Tugu dan stasiun lainnya. Jadi untuk tema tahun ini Beyond by BSI, Lebaran jadi mudah. Dengan beragam aktivitas dan layanan menarik yang tersedia, serta bisa dinikmati siapapun yang berkunjung ke posko, tentu sangat sayang untuk dilewatkan ketika mampir ke rest area kilometer 166 ini. Nah, para pemudik ataupun nasabah yang kebetulan lagi mampir di rest area kilometer 166A dari arah Jakarta untuk menuju ke arah Cirebon, bisa nih, nggak cuma bisa istirahat dan juga beribadah di masjid yang ada di sini, yang mana masjid ini juga dimiliki oleh BSI. Nah, di sini juga ada posko layanan mudik yang menyediakan fasilitas cek kesehatan gratis. Karena saya habis tugas liputan dan memantau perjalanan para pemudik, saya juga kayaknya perlu nih untuk cek kesehatan gratis di sini. Lumayan, bisa cek suhu badan dan juga tensi saya berapa sih kalau udah kecapean. Ya, gimana Bu? Normal? 120, masih normal Bu ya? Oke, selanjutnya apa lagi nih Bu? Bisa untuk relaksasi. Ya. Duduk situ ya? Oke, sekarang saya mau lanjut duduk di kursi pijat supaya semakin rileks nih. Habis dicek kesehatan, katanya sih normal ya. Sekarang tinggal bersantai di sini untuk merasakan gimana rasanya pijat gratis biar rileks pas lanjut kerja. Waduh. Enak banget pokoknya, top.
Posko mudik lebaran Beyond by BSI ini beroperasi mulai dari pukul 8 pagi hingga 8 malam. Namun Masjid BSI dibuka 24 jam sehingga masyarakat bisa lebih nyaman dan leluasa dalam menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan, khususnya saat di perjalanan mudik melalui Tol Cipali. BMKG Juanda merilis hingga 2 April mendatang potensi cuaca ekstrim berupa hujan lebat, angin kencang, hujan es, dan puting beliung berpotensi terjadi di wilayah Jawa Timur. Informasi selengkapnya usai jeda. Kurang dari 1 pekan lagi umat Islam akan merayakan Idul Fitri 1446 Hijriah. Arus mudik juga mendekati puncaknya. Anda yang akan mudik menggunakan kendaraan pribadi harus waspada sebab selain kemacetan, pemudik akan dihadapkan dengan potensi cuaca ekstrim di sepanjang perjalanan, terutama ketika melewati wilayah Jawa Timur. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Juanda merilis hingga 2 April mendatang potensi cuaca ekstrim berupa hujan lebat, angin kencang, hujan es, dan puting beliung di wilayah Jawa Timur dapat mengakibatkan terjadinya bencana hidrometeorologi seperti banjir bandang, tanah longsor, dan pohon tumbang. Jalan berpotensi menjadi lebih licin. Hal itu disebabkan oleh beberapa fenomena yang terjadi di atmosfer. Salah satunya adalah masih adanya gangguan Madden-Julian Oscillation atau MJO yang melintasi wilayah Jawa Timur. Adanya bibit siklon atau siklonik di Samudra Hindia atau selatan Jawa Timur dan masih terdapat gangguan MJO-nya, Pak, yang melintasi wilayah Jawa Timur, sehingga mengakibatkan peningkatan pertumbuhan awan-awan yang intens dan mendukung awan CB semakin intens, sehingga peningkatan intensitas curah hujan atau intensitas hujan di wilayah Jawa Timur. Perjalanan yang panjang ditambah cuaca ekstrim yang mengintai di sepanjang perjalanan mudik mengharuskan pengemudi dan kendaraan dalam kondisi prima. Praktisi keselamatan berkendara Sony Susmana mengatakan, kemampuan defensive driving atau menjaga perilaku selama berkendara sangat dibutuhkan pengemudi saat berkendara di tengah cuaca buruk. Mengatur kecepatan, menyalakan lampu senja, menjaga jarak aman, dan menjaga emosi pengemudi tetap stabil sangatlah penting. Pengemudi juga wajib mengetahui batasan waktu maksimal dalam berkendara. Ketika kita letih, ketika kita lelah, cuaca buruk membuat kondisi fisik ini makin drop, Mas. Jadi perhatikan juga kondisi fisik si pengemudi. Pastikan bahwa kita dalam kondisi prima. Kalau memang kita harus mengemudi dalam kondisi normal 3 jam, kondisi macet 4 jam, kondisi cuaca buruk itu maksimal 2,5 jam. Jadi jangan dipaksakan, apalagi kemampuan kita ada keterbatasan, misalnya mata, pendengaran, ya. Pastikan itu sesuai dengan kaedah-kaedah keselamatan. Pengemudi juga harus memperhatikan faktor safety driving alias keselamatan berkendara. Di antaranya mengurangi manuver yang agresif, menginjak gas dan rem dengan lembut agar terhindar dari selip ban, dan selalu mengingatkan penumpang untuk selalu mengenakan sabuk pengaman. Penumpang sebaiknya duduk dengan posisi yang benar agar memungkinkan mereka tetap waspada dan dapat bereaksi dengan cepat jika ada potensi bahaya. Aga Dipa, Surabaya, Jawa Timur. Pancaroba bisa memicu cuaca buruk mulai dari hujan lebat berdurasi singkat, petir, dan angin kencang. BMKG mengingatkan masyarakat agar waspada potensi banjir rob terjadi di pantai-pantai Indonesia, termasuk pesisir jalur mudik pantai utara Jawa. Apa saja yang harus disiapkan oleh masyarakat yang hendak pulang kampung ketika mudik dibayangi cuaca ekstrim? Kita bahas langsung bersama Prakirawan BMKG, Boni Septian. Selamat sore, Mas Boni. Selamat sore, Mas.
Mas Boni, mudik lebaran tahun ini di Indonesia ini dibayangi cuaca ekstrim ya. Pemudik diimbau untuk mewaspadai potensi cuaca ekstrim di jalur-jalur mudik begitu. Kita bahas jalur darat terlebih dahulu. Untuk perjalanan darat, wilayah mana saja yang diperkirakan oleh BMKG akan terdampak cuaca ekstrim, Mas Boni? Oke, jadi untuk perjalanan darat, kami dari BMKG memprediksikan di wilayah beberapa tempat itu diwaspadai potensi hujan lebat dan angin kencang di wilayah Indonesia. Di antaranya kami bagi menjadi periode dari tanggal 28 hingga 30 Maret, di mana potensi hujan lebat itu masih terdapat di beberapa provinsi ya di wilayah Indonesia seperti Sumatera Utara, lalu Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung. Lalu untuk Pulau Jawa ada di sekitar Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, di Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, lalu untuk di Pulau Kalimantan ada di sekitar Kalimantan Timur, lalu di Sulawesi Selatan. Selain itu ada potensi angin kencang ya di periode itu terutama untuk Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sedangkan untuk periode 31 Maret hingga 3 April 2025, kita dari BMKG memprediksi ada potensi hujan lebat khususnya di sekitar Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Riau, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, lalu di Sulawesi Selatan dan Papua Barat. Sementara untuk potensi angin kencang yang lumayan konsisten itu ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Jadi kami harap pemudik yang melewati wilayah ini agar meningkatkan kewaspadaan dan selalu mau mengupdate ya dengan informasi kami, terutama kami mempunyai aplikasi ataupun website di signatur.bmkg.go.id/dwt, di mana di situ memang kami khususkan untuk informasi cuaca untuk jalur-jalur mudik terutama di darat, itu terupdate sekali di situ. Ya. Mas Budi, ini BMKG mengimbau pemudik waspada saat melakukan perjalanan mudik ya untuk jalur pantai utara Jawa karena diperkirakan berpotensi terjadi banjirop. Kenapa bisa demikian, Mas Boni? Apakah ini ada kaitannya dengan bibit siklon tropis Courtney yang disebut-sebut yang terdeteksi di Samudra Hindia, kemudian ada bibit siklon tropis 93S di sebagian Nusa Tenggara Barat, Maluku Utara, Papua Barat, dan Papua Barat Daya begitu. Apakah ada hubungannya dengan gangguan-gangguan di atmosfer seperti itu? Ya, jadi untuk potensi banjirop memang dari prediksi kami terutama di tanggal ini ya itu terdapat di beberapa tempat ya, terutama tidak hanya di Jawa aja, terutama di beberapa tempat wilayah Indonesia seperti di pesisir Bantam, pesisir Bintan, Tanjung Pinang, Sumatera Barat, Balikpapan Barat, pesisir selatan Kota Waringin Barat, pesisir Sulawesi Utara, pesisir Maluku Utara. Jadi terutama untuk yang di sekitar Jawa, kalau rob itu berarti ada pengaruh dari dari astronomis, dan juga di situ ada potensi hujan lebat ya. Nah, hujan lebatnya ini memang dipengaruhi oleh keberadaan bibit siklon 93S di sekitar selatan NTT ataupun utara Australia, yang di mana bibit ini menyebabkan efek atau dampak tidak langsung. Dampak tidak langsung karena memang posisinya yang jauh dari Indonesia, tapi walaupun jauh ada dampak tidak langsungnya, jadi membentuk pola pertemuan angin yang meningkatkan potensi hujan di sekitar situ. Ya. Gitu, Mas. Ya, Mas Boni, ini kan sejak kemarin arus mudik dengan penyeberangan antar pulau ini soal jalur laut begitu ya, sudah ramai begitu. Nah, potensi cuaca ekstrim ini akan terjadi di perairan mana saja, Mas Boni? Misalnya di jalur penyeberangan Merak Bakauheni atau jalur lain, karena ini sepertinya ada hubungannya dengan bibit siklon yang terjadi begitu ya, yang berpotensi dan terdeteksi. Jadi ingin bertanya begitu, seberapa besar potensi gelombang laut tinggi dan hujan lebat yang disebabkan oleh bibit siklon yang tadi Mas Boni sebutkan begitu di perairan Indonesia? Oke, untuk terutama tadi yang disebutkan di penyeberangan Merak Bakauheni, jadi memang kami memantau terdapat pola fenomena atmosfer, diantaranya adanya siklon tropis Courtney dan bibit siklon 93S, yang ini dia meningkatkan risiko peningkatan angin kencang dan gelombang tinggi di sebagian wilayah sekitar Indonesia, termasuk perairan Selat Sunda. Jadi hingga sepekan ke depan kami dari Direktorat Meteorologi Maritim itu mengeluarkan potensi angin sedang hingga kencang ya, sekitar 11 hingga 25 knot, dan ini meningkatkan
ketinggian gelombang dengan ketinggian gelombangnya antara rendah hingga sedang ataupun 0,8 hingga 2,4 meter, di mana kondisi ini bisa saja mempengaruhi operasional pelayaran. Nah, untuk operasional pelayaran mungkin diserahkan kepada instansi seperti Syah Bandar ya. Jadi mereka akan selalu rutin mengupdate informasi dari kita dan mereka akan menerapkan ke dalam operasional pelabuhannya seperti apa. Selain itu juga hujan lebat dengan terutama hujan lebat yang durasi singkat ya, itu bisa mengurangi jarak pandang dan mungkin bisa berdampak ke arus lintas di sekitar pelabuhan. Jadi seperti itu, Mas. Iya, iya. Ini berarti tidak menutup kemungkinan ya ancaman bencana hidrometeorologi ini akibat cuaca ekstrim bisa membuat masyarakat jadi nggak tenang begitu melakukan perjalanan, Mas Boni. Lalu apa yang bisa dilakukan oleh para pemudik nih agar terhindar dari dampak cuaca ekstrim sebagai langkah antisipasi menghindari dampak bencana cuaca ekstrim ini? Kira-kira apa yang bisa dilakukan oleh pemudik? Jadi terutama ini ya, BMKG sendiri memang memprediksi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat di beberapa tempat yang tadi saya sebutkan di beberapa provinsi. Nah, jadi untuk itu perlu diwaspadai potensi terjadinya bencana hidrometeorologi, khususnya bagi masyarakat yang memang di situ diprediksi terjadi hujan sedang hingga lebat melalui informasi kami, terutama yang di daerah aliran sungai, kawasan dengan resapan air, lalu daerah topografi rendah, ataupun untuk potensi-potensi misalnya longsor di daerah-daerah yang berbukit ataupun yang berlereng curam, yaitu di mana di situ ada potensi hujan dengan sedang lebat, itu bisa saja menyebabkan terjadinya potensi bencana hidrometeorologi, entah itu banjir bandang maupun longsor. Jadi untuk menghadapi potensi-potensi cuaca signifikan yang telah kami sampaikan tadi, jadi kami menghimbau masyarakat untuk tetap waspada ya terhadap kemungkinan hujan lebat yang disertai petir tersebut, lalu berhati-hati terhadap jalanan licin yang bisa potensi membahayakan keselamatan. Lalu selanjutnya adalah ya selalu siap siaga menghadapi potensi bencana hidrometeorologi seperti banjir bandang dan tanah longsor yang bisa terjadi sesuai dengan prediksi yang kami sampaikan. Dan yang tidak kalah pentingnya, Mas, adalah selalu memantau informasi cuaca terkini melalui kanal-kanal resmi BMKG seperti situs website bmkg.go.id, ataupun kita ada juga di media sosial @info-bmkg, ataupun aplikasi-aplikasi Android ataupun di Play Store ada info BMKG. Di situ bisa mendapatkan informasi cuaca yang detail, bahkan kita punya skala sampai skala kecamatan dan juga untuk di daerah sepanjang jalur-jalur mudik, entah itu di darat maupun di laut, dan itu lebih detail mungkin ya yang dibanding yang saya sampaikan tadi. Begitu, Mas. Ya, ini berarti ada inisiatif yang dibutuhkan ya untuk pemudik yang hendak pulang ke kampung halaman mereka untuk selalu mengupdate informasi tentang perkiraan cuaca yang terjadi di wilayah yang mereka tuju begitu. Terima kasih banyak Prakirawan BMKG Boni Septian Panjaitan sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Sehat selalu, Mas Boni. Ya, terima kasih, sama-sama. Dan informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Terima kasih Anda masih bersama kami. Penerapan one way nasional mulai pukul 9 pagi berhasil mengurai kepadatan di ruas tol Cipali. Hingga pukul 15.00 waktu Indonesia Barat, arus lalu lintas di sepanjang tol Cikopo Palimanan terpantau ramai lancar. Data pengelola tol Cipali Astra Infra menunjukkan jumlah kendaraan yang melintas hingga pukul 12 siang mencapai 59.000 kendaraan. Jumlah ini meningkat 44% dibandingkan volume lalu lintas di jam yang sama hari sebelumnya. Rata-rata ada 4,9 ribu kendaraan yang melintas setiap jam. Meski demikian tidak terjadi kepadatan di kilometer 102. Kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal menggunakan 6 lajur yang semuanya mengarah ke timur. Lalu bagaimana pergerakan arus mudik di sejumlah lokasi? Kita pantau langsung bersama produser lapangan CNN Indonesia Satrio Adi di kawasan tol Cipali, Jawa Barat. Selamat sore Satrio. Satrio, bagaimana arus mudik yang Anda pantau di sana sore ini?
Selamat sore Victor, saat ini di tempat saya melaporkan yaitu di Tol Cipali memang arus lalu lintasnya cukup ramai lancar, tidak ada kepadatan yang berarti di mana rata-rata kendaraan yang melintas ini sekitar 4.000 kendaraan dan tidak ada kemacetan di ruas Tol Cipali, termasuk juga berdampak ke rest area yang ada di sepanjang ruas Tol Cipali ini. Saat ini saya melaporkan dari rest area di kilometer 102, memang jika bisa dilihat kaca Anda, tidak banyak kendaraan yang beristirahat ataupun memarkirkan kendaraan, namun biasanya ini jumlahnya akan meningkat ketika menjelang buka puasa karena memang di rest area 102 ini cukup strategis di mana saat pengendara ini sudah melakukan perjalanan sekitar 3 jam dari Jakarta, ini biasanya akan berhenti di titik saya melaporkan saat ini. Dan untuk kegiatannya sendiri ada banyak sekali kegiatan ataupun hal-hal yang bisa dilakukan oleh para pemudik di rest area 102, termasuk juga untuk berbuka puasa, dan memang kurang lebih ada sekitar 1,5 jam hingga 2 jam lagi untuk berbuka. Namun di sini sudah banyak sekali masyarakat ataupun kelompok yang melakukan kegiatan-kegiatan amal, termasuk juga membagikan takjil ataupun makanan berbuka secara gratis. Contohnya adalah di tempat saya melaporkan saat ini ada kegiatan posko mudik lebaran yang dibuka oleh Kementerian Agama Kabupaten Subang. Bapak mungkin sedikit turun ke sini Pak. Siap. Kita kenalan Pak, namanya siapa Pak? Nama saya Haji Hasanuddin dari Kementerian Agama Kabupaten Subang. Oke, Bapak mungkin bisa dijelaskan untuk posko mudik kali ini kegiatannya apa saja sih Pak? Apa saja yang dibagikan oleh para pemudik yang beristirahat di sini? Keluarga besar Kementerian Agama Kabupaten Subang menyediakan gratis kolak, kemudian bakwan dan buras, kemudian air juga tadi di drop dari Pak Kanwil Kementerian Agama Kabupaten Provinsi Jawa Barat. Alhamdulillah dari mulai tanggal 23 sampai tanggal 30 kita dibagi 3 shift. Ya, dari jam 06 sampai jam 4, kemudian dari jam 4 sampai jam 10 malam, dari jam 10 malam sampai jam 6 subuh. Ini sebenarnya baru tahun ini saja. Baru tahun ini ya Pak. Dan tujuannya seperti apa sih Pak? Memang ini untuk beramal, berbagi atau seperti apa? Saya ingin berbagi bahwa mudik menyenangkan dan menenangkan untuk tahun 2025 ini. Ini dari tagline dari Kementerian Agama ya. Nah, respon masyarakat yang mampir ke sini seperti apa Pak? Responnya luar biasa ya, karena memang ini kita menyediakan banyak kolak gratis, bakwan gratis, air gratis, jadi responnya luar biasa, merasa terbantu. Ini kan bentuk ibadah yang sangat luar biasa ya. Ini gitu. Kita lihat Victor makanan-makanan yang dibagikan oleh Kementerian Agama Kabupaten Subang. Di sini bisa dilihat ada kolak ubi, kemudian juga ada kolak pisang, terus juga ada ini ada sate. Sate kulit ini. Ini luar biasa, ini baru ini. Sate kikil ya Pak? Kikil ya. Ini sate kikil. Kemudian ini juga ini uras ya. Kemudian ini dari drop tadi dari Pak Kakanwil Provinsi Jawa Barat Kementerian Agama, di drop ada 10 dus air mineral ya, dari Pak Dr. Haji Ajam. Siap, terima kasih banyak Pak Hasanuddin dan teman-teman dari Kementerian Agama. Terima kasih banyak kebaikannya. Siap. Amin. Semoga berkah, nanti banyak Amin. masyarakat yang terbantu. Amin, nanti ya pahala juga nanti akan mengalir ke bapak-bapak yang ada di Kementerian Agama ya Bapak ya. Terima kasih banyak waktunya untuk CNN. Victor, memang yang menjadi kendala saat ini untuk para pemudik adalah cuaca yang cukup ekstrim di Tol Cipali ini di kilometer 102 ini. Cuacanya bisa jadi 1 jam yang lalu adalah hujan yang cukup ekstrim dengan kilat begitu, namun 1 jam kemudian bisa menjadi cerah ataupun panas, sehingga bagi para pemudik yang melintas di jalur Tol Cipali memang membutuhkan istirahat yang cukup untuk kemudian melanjutkan perjalanan menuju destinasi mudik yang mereka tuju, seperti misalnya di Cirebon ataupun sejumlah kota di Jawa Tengah. Demikian yang dapat saya sampaikan, kembali ke Victor. Ya, baik, cuaca ekstrim ini masih menjadi hambatan ya para pemudik untuk melakukan perjalanan pulang kampung mereka. Terima kasih atas laporan Anda dari Tol Cipali, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali, Satrio. Puncak arus mudik moda kereta api diprediksi akan terjadi pada 28 dan 29 Maret 2025. Per Jumat, Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat memberangkatkan lebih dari 27.000 penumpang. Sejak Jumat pagi, Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat sudah mulai dipadati pemudik. Hari ini Stasiun Pasar Senen memberangkatkan lebih dari 27.000 penumpang. Tujuan favorit pemudik dari Stasiun Pasar Senen tahun ini tertuju ke Surabaya, Yogyakarta, juga Purworejo.
Pada puncak arus mudik mulai 28 hingga 30 Maret, tiket kereta api dari stasiun Pasar Senen sudah terjual habis. Berikutnya, kepadatan lalu lintas selepas gerbang tol Kalikangkung Semarang menyebabkan terjadinya antrean kendaraan. Akibatnya banyak pemudik yang kelelahan. Tidak sedikit dari mereka yang memilih turun sejenak dari kendaraan. Antrean kendaraan pemudik terjadi selepas gerbang tol Kalikangkung Semarang. Hal ini disebabkan meningkatnya jumlah kendaraan pada 3 hari menjelang Idul Fitri. Macet berjam-jam di perjalanan, kelelahan sudah pasti tak terelakkan. Soleha, pemudik dari Jakarta yang akan menuju Madura, memilih berhenti dulu. Dari Jakarta berangkat jam 4 subuh, iya habis sahur. Lancar perjalanannya, pas ke sini macet. Berhenti ya, udah 2 kali berhenti. Iya. Semangat dong ya, ketemu keluarga yang nungguin di Madura. Hal yang sama dialami Sunarso yang akan mudik menuju Ngawi, Jawa Timur. Ia memilih keluar dari kendaraan saat kemacetan semakin panjang. Sebenarnya sih nggak menyangka karena dari sana kan udah one way nih. Ternyata keluar exit Kalikangkung kok belum one way. Iya, kaget ya. Karena saya dari jam 3 malam. Iya, itu dari Kerawang Timur udah macet itu. Ya macet tapi ya gimana, harus sabar. Pengen mudik kan, ya lihat pemandangan biar inilah pikirannya nggak pusing. Gitu. Kalau di dalam terus ini. Untuk mengantisipasi kepadatan lalu lintas di wilayah ini, Polda Jawa Tengah akan memberlakukan jalur satu arah di tol Semarang ABC sampai kilometer 442. Indrayani Laksmi, Andriawan, Semarang, Jawa Tengah. Semakin mendekati Hari Raya, antusiasme warga yang mengikuti kegiatan mudik gratis semakin tinggi. Mereka pun mengaku senang dapat berlebaran bersama sanak keluarga di kampung halaman tanpa harus memikirkan ongkos mudik yang cukup mahal. Seperti inilah antusiasme para peserta mudik gratis saat hendak diberangkatkan dari Jakarta menuju kampung halaman mereka. Dengan tertib, ratusan peserta mudik gratis ini terlihat antre untuk masuk ke dalam bus yang mengantar mereka bersama keluarga. Mudik gratis yang diselenggarakan oleh Halal Network International ini melibatkan 681 peserta mudik yang terdiri dari unsur karyawan hingga mitra kerja. Setidaknya ada 16 bus besar yang mengantar para peserta mudik gratis menuju 40 kota dan kabupaten di Pulau Jawa hingga Sumatera. 2010-an ya, 2013-2014 mesti selalu memfasilitasi karyawan dan para mitra kita untuk mudik, dan alhamdulillah tahun ini termasuk yang terbanyak, ada 681 peserta dan ada 16 bis besar dan tujuannya ke 11 tempat, yaitu paling baratnya sampai ke Palembang, Lampung, dan paling timurnya semua sampai ke Surabaya. Alhamdulillah nyaman, fasilitas lengkap, dan pastinya selamat sampai tujuan. Oh, seperti itu ya. Informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama CNN Indonesia Newsroom. Gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 mengguncang Myanmar bagian tengah pada Jumat. Tak hanya Myanmar, gempa juga mengguncang sejumlah negara tetangga Myanmar. Video yang menjadi viral di media sosial ini memperlihatkan sebuah gedung yang runtuh saat gempa yang berpusat di Myanmar terjadi pada Jumat. Gedung tersebut berada di Taman Chatuchak, Bangkok. Gedung yang tampak sedang dibangun itu runtuh dalam hitungan detik. Video lainnya memperlihatkan warga panik berhamburan keluar gedung dan memenuhi jalan-jalan di Bangkok. Gempa tersebut membuat bangunan bergoyang kencang di salah satu apartemen di Bangkok. Gempa juga terasa di Provinsi Yunnan, Tiongkok. Dalam beberapa video yang diterima kantor berita Xinhua, warga terlihat panik berlarian saat gempa melanda kota tersebut. Menurut Badan Geologi Amerika Serikat, gempa berpusat di Myanmar Tengah dengan magnitudo 7,7. Beberapa menit kemudian kembali terjadi gempa, kali ini berkekuatan 6,4. Dan informasi yang sekaligus menutup CNN Indonesia Newsroom hari ini. Saya Victor Pangaribuan pamit. Sampai jumpa.